semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah yang sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakil, sehingga yang dibunuh wakil. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan itu. Sampai tak cerita di tragedi kita. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ketika ya Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan salah. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena ya itu dulu kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ini Yabna Ammi Al-Kufah Lataf. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah Lataf. Wong Kufah nak janji atau nepah. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sudo wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni Said sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad Al-Hasan. Rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istimah. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istimah. Tahun bersatunya umat. Era Husain tuh. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kerja dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid. Bunuh Sayyid. Husain dia pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena
Orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain itu dikatakan. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, tentu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang orang jelas ya nopo idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, jadi masuk idola no sahabat sopo, yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola no sopo, yang orang jelas, yang penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya buah banyak. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya betul-betul. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat yang paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat yang Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya orang itu pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang was-was. Allah akbar. Allah. Oh sedekah kok orang semua ini. Orang ini, orang yang santai. Ana sing labine ngancing nono seling. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku barokah laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martir perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora mahal. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon mengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang, tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Bermapan sidik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita.
Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nabi. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak satu saat terjadi perang salib itu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis di saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin. Mendingan karena ada musuh. Kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco ku nek ora ono musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat pokoknya sementing waktu diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi ora ono Belanda, ora ono Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah, mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut terjatuh.